Pak Prabowo. Buka dulu. Kami kembali hadir untuk Anda pemirsa. Pak Sugiat, ini Partai Gerindra dari kasus ini sudah melakukan refleksi mendalam, evaluasi mendalam belum? Bagaimana kemudian menyiapkan anggotanya menjadi kader terbaik yang punya kapasitas dan integritas untuk menduduki jabatan yang bisa membantu Presiden Prabowo? Ya, kalau terkait dengan sistem kaderisasi di Partai Gerindra, perlu kami jelaskan bahwa misalnya kami punya Gerindra Masa Depan, itu anak-anak muda yang ikut diklat di Hambalang langsung, yang mengajar itu adalah Bapak Prabowo Subianto selama 40 hari. Itu anak-anak muda kita jadikan kader untuk meneruskan regenerasi di partai. Kita juga punya diklat misalnya untuk infrastruktur partai, ketua sekretaris bendara, DPC, DPD itu wajib ikut diklat. Begitu juga kita punya diklat untuk anggota legislatif di semua tingkatan. Diklat anggota DPRD Kabupaten, Kota se-Indonesia, diklat anggota DPRD Provinsi Indonesia, dan juga kami DPR RI juga ikut diklat. Jadi memang Partai Gerindra itu secara konsisten sejak 2008 berdiri itu melakukan kaderisasi. Nah, memang ketika terkait dengan tugas yang diberikan kepada kader untuk mengemban amanah di luar partai seperti di legislatif, di eksekutif, itu memang ada prosesnya sendiri yang dilakukan oleh DPP. Okay. Tapi yang ingin saya katakan, Mbak, terkait dengan tema ini, bahwa apa yang disampaikan Pak Prabowo tadi menunjukkan bahwa sesungguhnya Pak Prabowo itu tidak bodoh lah, tadi terminologi tidak bodoh yang disampaikan. Bahwa beliau tahu permainan akal-akalan yang ada di Republik ini. Okay. Tapi dalam konteks, dan itu berkali-kali dia sampaikan sejak beliau menjadi presiden sampai sekarang kan, bahwa udahlah, yang lalu biarlah berlalu. Kalau ada garong atau rampok masih mau tobat silakan kita ampuni. Tapi kalau masih bandel ya kita akan proses lah kan. Okay. Itu makanya baik, kalau saya melihat apa yang menjadi semangat Pak Prabowo itu bagaimana agenda besar negara ini bisa jalan, pembangunan bisa jalan dengan mengakumulasi seluruh potensi sumber daya yang ada, tapi juga mengingatkan bahwa pemain-pemain kejahatan keuangan yang periode sebelum-sebelumnya itu merasa bebas, merasa diberi ruang, itu tidak boleh terjadi lagi dengan merangkul dan tidak diulangi lagi kejahatan-kejahatan yang tersebut. Itu yang kita selalu harapkan. Itu yang selalu ingin disampaikan oleh Pak Prabowo. Baik, Prof. Ini Pak Prabowo harus seperti apa lagi ketegasan bentuknya begitu? Apakah masih harus memberikan peringatan dan warning lagi? Apakah masih juga harus memberi ruang toleransi? Ayo dikembalikanlah, cepatlah sadar. Atau sudah silakan langsung ditindak saja? Ya. Sebenarnya saya termasuk yang tidak ragu terhadap komitmen Pak Prabowo. Apalagi sekarang kemudian ketika anak buahnya melakukan pelanggaran, dia memberikan sanksi yang tegas, respon yang cepat. Tapi problemnya memang apakah komitmen dari Pak Prabowo itu diikuti oleh para anak buahnya, oleh kader-kadernya. Jangan sampai kemudian ketika quote and quote ada pengkhianatan dari anak buahnya, daripada kadernya yang akan itu tentu akan menggerus kepercayaan terhadap Pak Prabowo. Yang tadi dikatakan jangan-jangan Pak Prabowo cuma basa-basi, jangan-jangan Pak Prabowo ini cuma omong-omongan aja gitu, retorika dan sebagainya. Oleh karena itu saya kira memang yang tadi saya katakan perlu refleksi dan evaluasi betul-betul agar komitmen Pak Prabowo itu ditindaklanjuti oleh anak buahnya. Jangan sampai ada bukan Trubus tapi Brutus. Nah, ada Brutus di sekitar itu. Karena itu ini kan sebagai partai penguasa. Partai yang memerintah. Dan jangan sampai kemudian digerus oleh laku dari anak buahnya itu. Ini maka sebagai bahan evaluasi, refleksi, pembelajaran bagi Gerindra ke depan langkahnya. Jadi mungkin saya kira semacam ya dibentuk sebagai badan pengawasan terhadap para kadernya baik di legislatif maupun eksekutif sampai tingkat daerah. Karena tindakan-tindakan yang tidak sejalan dengan Pak Prabowo itu akan menggerus legitimasi Pak Prabowo. Ya contoh aja ya loncat kasus di Pati. Nah, Pak Bupati itu kan diusung oleh
Gerindra. Orang langsung mengasosiasi kepada Gerindra. Ya, nah, hal-hal yang seperti ini itu publik kan sensitif. Apalagi bagi oposisi. Ini amunisi nih untuk menyerangnya. Jangan sampai kemudian banyak amunisi untuk menyerang partai penguasa. Nampaknya perlu betul-betul harus berhati-hati begitu ya Pak Trubus. Kalau presidennya sudah komit betul untuk memberantas korupsi, jangan sampai kemudian para pembantunya yang menggerus kepercayaan publik terhadap presiden atau terhadap pemerintahannya. Gimana Pak Trubus jadi seharusnya? Iya, ya memang presiden kan sudah katakan ya dapat laporan dari APH lah, aparat penegak hukum. Nah karena itu perlu ada semacam penguatan dalam kolaborasi dengan APH. Karena APH itulah aparat penegak hukum yang tahu kan, misalnya KPPATK kan tahu ini ada tanda begini. Nah ketika ada laporan itu, maka yang harus dilakukan presiden dalam ini sebagai ketua Partai Gerindra paling tidak memberikan arahan kepada pimpinan di sana agar mereka anak buahnya ini segera dalam tanda kutip berhati-hati kan gitu dan segera melakukan langkah-langkah gitu ketika ada dalam kecurigaan adanya hal-hal misalnya transaksi yang mencurigakan, ada penerimaan yang nggak wajar atau menerima gratifikasi misalkan seperti itu. Jadi kita melihat bahwa apa yang terjadi pada kasus Noel ini adalah bagaimana sesungguhnya keseriusan, kesungguh-sungguhan presiden dalam hal ini diikuti oleh anak buahnya. Dan anak buahnya harus patuh, kalau memang nggak patuh selesai gitu. Jadi memang itu yang diharapkan karena publik mengharapkan Pak Presiden ini adalah orang yang betul-betul melindungi kepentingan publik secara luas. Baik, kalau presidennya sudah serius, tentu publik berharap para pembantunya ini juga tidak main-main kemudian dalam melakukan tindak pidana korupsi. Jangan sampai lagi kita melihat catatan buruk di pemerintahan ini. Terima kasih Bapak-Bapak semuanya untuk diskusi malam hari ini. Prof. Lili, Pak Trubus, Pak Sugiyat juga sudah bergabung di Apa Kabar Indonesia Malam. Sehat selalu semuanya. Usai jeda pemirsa, kami juga akan menghadirkan informasi dan percakapan lain atau perbincangan lain untuk Anda bersama dengan Vena Kintan.